ID-nya dan nanti kita bakal lihat untuk hasil seperti apa karena kita sudah kembali lagi ke dalam Lane of Down. Bahkan orang Idok yang hampir terkena first blood di sini. Bahkan dia harus mengeluarkan flicker for defensive. Wow, kerugian yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Iya, satu kerugian di awal ya. Memang bukan satu kerugian yang sangat signifikan, tapi ini akan ngebuat berarti dari Idok gak bisa bermain terlalu galak untuk 2 menit ke depan. Dia harus bermain dengan lebih sabar juga, berbeda dengan Leoni yang harusnya bisa lebih aktif. Tapi untuk pola pergerakan dari Leoni ini bakal tipikal yang ngeganggu sampai ke arah. Oh, almost. Combo yang sangat luar biasa bagus, tapi kali ini Leoni yang agak terpressure. Yep. Iya, berarti gak bisa ke jungle ya Om? Belum ya, kayak ya tetap sama-sama saling jaga juga satu sama lain. Dan ternyata untuk hidupnya gak join atau gak ada stay di gold ya. Goldnya bakal dibiarkan juga untuk mandiri saja, jadi 4 untuk setup total yang pertama ini akan jauh lebih seru juga. Tapi di bagian top Aran, ini ada sedikit freeze lane yang dilakukan oleh Aran juga di bagian atas dari emblem setnya. Pull yourself together, tadi aku lihatnya ada di tangan Richel ya. Oke, tiba-tiba langsung ada satu buah first blood. Idok di depan sana mencoba untuk menarik, bertukar dengan satu apapun gak bisa. Dan Kyo di arah bottom lane, one by one situation dengan Super Toy. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini harusnya nggak bisa melakukan kontes terhadap Turtle. Kalaupun ada, itu sangat berani. Lihat Kuroki di arah top lane. Bakal di-poking abis-abisan. Dan Yeskiel mau bantu ke arah tengah, ini akan sangat berbahaya. Iya. Cuma bisa ngeluarin Feather Strike sekalipun nanti dibales, dipukul balik yang ada Yeskiel harus keluar flickernya. Iya, harus hati-hati ya untuk Yeskiel. Tapi sesuai dengan apa yang tadi Om Wawa bahas juga di awal, ini chance besar banget buat tim Liquid ID buat bisa pegang objektif yang pertama yang tadi 60% dengan menumbangkan seorang Idok. Ini jadi makin besar lagi dan cukup merata ya untuk talent prediction kita kali ini. Jadi memang kita ngelihatnya dari tim Liquid ID maupun RRQ mereka punya chance yang sama juga untuk mendapatkan kemenangan, tapi pressure karena Super Toy Flicker Om. Ya, langsung ada flicker yang dibuang ya. Ya. Sebuah teori ancaman yang sangat menguntungkan pastinya untuk tim Liquid tadi. Dan, wah. Tapi sejauh ini memang TLID mereka bermain dengan cukup sistematis ya. Tidak terlalu keluar, tidak terlalu jauh dari area mereka sendiri. Dan bahkan Leoni yang bermain sangat-sangat galak sekali nih. Iya, perbedaan level juga kerasa ya Yep. untuk seorang Idok. Karena memang tadi dia ditumbangkan, jadi sedikit terlambat juga. Tapi kalau misalnya udah masuk ke arah level yang keempat, aku rasa tetap serem sih rotasinya. Awas. Oke, duel Dragon with Flicker langsung di-follow dengan David dan langsung dengan Kyo dan juga dengan Magic. Tapi pertukaran Leoni tetap harus ter-take down. Idol maksimalnya mantap. Trichel bakal coba dimakan satu hit terakhir dari Yeskiel. Matchingman yang mantap dari Idok yang sudah lama tidak keluar kali ini. Kembali mendapatkan point kill dan keuntungan dari tim Liquid masih dengan 1000 gold. Tapi setidaknya ada point kill yang dapatkan. Reset ya. Permainan nakal dari Franco Idok. Ya, kena lagi. Bakal coba di-commit dan bakal lihat tanpa ada Feather Strike tidak berhasil dimakan. Karena damage-nya masih kurang cukup Nevin. Iya, tapi sesuai dengan yang Ranger Mas bilang juga, udah lama tapi masih mantap sih ini untuk penggunaan dari Franco-nya. Mereka dapat 2 tadi, Drichel dan juga Leoni. Sedangkan memang tim Liquid ID dapetin ke arah gold lane. Tapi sekarang distraksi udah mau terjadi lagi. Instant kill Kuroki. Kali ini akan counter takedown dan Kuroki still survive. Damage masih kurang cukup, tapi dengan tidak adanya penalty zone ini menandakan Turtle kedua sudah ada di genggaman tim Liquid walaupun belum dimakan. Masih dong. Ini harusnya masih bisa banget ya untuk ada ya gangguan lah. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk masuk ke area Turtle udah langsung tutup jalannya dengan Leoni yang hadir Om tadi. Yap, udah nggak bisa mendekat sama sekali juga tadi. Karena ya Kuroki harus recall, berarti minimal ya untuk badan yang bisa diciptakan oleh RRQ Hoshi. Jelas, jenis one ada, jadi ini akan menjadi perpaduan yang akan sangat sinkron ya. Di commit lagi Kurokinya. Kali ini nggak bakal bisa ada lagi kesempatan untuk bisa mereka bertahan. Kan lihat damage dari Mystic Gas-nya. Kamehameha. Ya, bukan cuma damage-nya ya, tapi efek slow-nya juga tuh. Iya. Makanya dibilang kan, kayak Terisla ini kalau sampai udah gak memiliki battle spell, gampang banget buat bisa di take down dengan Gord. Iya, nggak bisa gerak ya jadinya. Tapi lihat ya rotasi dari RRQ yang menuju ke bagian bottom lane. Satu Iron Hook yang untungnya tidak connect ya, karena bisa banget dimakan mengingat gak ada Purify memang yang dibawain sama tim Liquid ID Om. Yep, mau gak mau dari RQ juga ya. Ini harus agak sedikit pelan. Baik. Sebentar kan Iron Hook, tapi ya selalu yang membuka vision. Tapi langsung menuju ke arah yang lain. Kali ini Super Toy. Worth it flickernya, bertukar dengan flicker juga. Yep. Maharaja Kevin sudah standby di depan sana.
Tapi posisi dari bottom lane RRQ, mereka terpressure dengan ada sandwich yang udah terlihat 4 vision. Dan Lee Magic masuk semua ke Idol, maka coba untuk balikin kembali kanan dan bakal Liani tertank dan instant kill. Dari Super Thai, dibalikin kembali kanan dan mau mundur ke belakang dengan Battle Mirror Remus dari Q. Target utama mereka adalah turret. Dan melepaskan Leoni bertukaran Idok sebenarnya lumayan cukup worth it untuk RRQ dibanding gak ada lagi sama sekali. Iya, Leoni tipikal yang gak takut tumbang ya kalau kita ngeliat dari tadi karena udah 2 kali dia bakal tetap paksa siapapun yang ada di dalam turret demi bisa ngedapetin objektif. Dan terutama dengan turtle yang akan muncul di area bottom lane. Tapi kalau untuk RRQ bisakah mereka melakukan hal yang sama Om? Untuk memberikan pressure. Oke, langsung ada gigitan maut. Leoni lagi kembali menjadi target utama dari para pasukan RRQ. Kalau yang lain gak bisa dimakan, ya udah yang ada aja. Yang di depan ya. Yang ada aja deh Om. Yep. Dan itu bisa banget ya untuk menumbangkan karena tidak terlalu tebal juga mungkin. Tidak seperti Gatot Kaca, tidak seperti Terisla. Dari Chow, bukan purely yang tank juga ya. Karena merangkap sebagai fighter juga bisa untuk Chow-nya. Loh, kali ini Perfect Turtle-nya tidak ada untuk tim Liquid. Karena informasi yang sudah cukup mahal mendapatkan info dari tim Liquid. Dan Super Ken berhasil memastikan no Perfect Turtle for Liquid. Tapi mereka tidak akan meninggalkan siapapun di belakang sana. Lihat Mystikas Kuroki. Harus coba dihantam Aran. Really the blasting dari Kyo tidak kena siapapun. Dan ternyata sedikit tembakan terakhir membuat Kuroki harus tersungkur di sana. Hampir hanya tembok yang ditembak sama Kyo. Wah, ini udah 2 kali ya untuk Kurokinya berhasil ditumbangkan dan sekarang Feather Airstrike Udah cancel. demi bisa mengusir aja ya, ditutup juga jalannya oleh seorang Aran dari penggunaan ultimate-nya. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID semakin berkuasa lagi karena Kevinnya bebas loh Om. Iya. Meskipun goldnya masih bisa diseret juga ya oleh RRQ, tapi dengan adanya 2 wave yang bakal didapetin dengan Kyo di bagian bawah, ini sangat aman untuk TLID akan bisa leading kembali di angka 2000-an untuk dari gold mereka. Posisi dari Leoni yang aktif banget juga ini tetap harus hati-hati ya karena ada Bloody Hand yang bisa dimainkan sama Idok. Berkali-kali kita udah sempat ngeliat efek dari Bloody Hand ini emang bisa menjadi sebuah instant point kill. Apalagi udah masuk ke area Lord pertama, berarti RRQ bakal mainnya udah nggak sendirian lagi ya. Yep. Karena ada banyak player nih Om untuk di satu team fight yang sama. Ya, dari RRQ ya mereka bisa coba untuk mainin. Duel Dragon with Crystal dulu Bas. Oh, kebalikin. Berhasil mencoba mendapatkan Kuroki tapi di belakang sana mereka berhasil memakan Leoni Itong. 2 point kill dapatkan para pasukan dari tim Liquid. Mereka masih melebih dan Super Thai one last hit. Super Thai still survive blessing dan Ramkio. Mengusir para pasukan dari tim RRQ mundur ke arah belakang. Cover ya tadi karena Super Toy juga. Tapi 3 poin eliminasi yang berhasil diamankan dan tim Liquid ID dapetin outer turret gearnya miss juga. Adakah gerakan yang tadi harusnya nggak dilakukan sama RRQ Om? Menurut gerakannya sudah bagus juga karena ada pertukaran kan dari sebuah Way of the Dragon yang ditukarkan juga dengan 1 Iron Hook. Cuman ya dari RRQ-nya mereka ketinggalan untuk itemnya tadi sih. Tertinggal item, tertinggal level dan team fight-nya memang akhirnya bisa dibalikan dengan cepat juga karena adanya burst damage yang besar yang diberikan dari Harley tadi, dari si Kevin. Iya. Dan tadi dari Kuroki juga coba untuk pegangin beberapa player di bagian belakang. Tapi kita tahu juga betapa besarnya output damage yang bisa dikasih untuk dari Kevin, dari Drichel-nya juga. Dan sekarang waktunya untuk melakukan setup di sekitar area Lord Leoni. Oke, itu well taken. Kuroki masih bertahan. Nanti sana Morimesil tapi Idok menyelamatkan Kuroki. Masih bertahan bertukaran dengan Leoni. Apakah team fight akan terjadi? Apakah ada steal terhadap Lord yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid karena depan sana benar-benar dizoning oleh Aran. Mancingannya tidak ada yang mantap, bahkan ini ternyata ikan hiu yang dipancing dan blasting duet from Kyo. Berhasil mengusir para pasukan dari tim RRQ. Oke, ada banyak banget keuntungan yang berarti bisa dipegang oleh tim Liquid ID. Nggak cuma karena objektif, tapi 2 poin eliminasi yang begitu mahal. Adakah jalan keluar nih sekarang berarti Om buat RRQ dengan kondisi kayak gini? Iya, mereka nggak bisa langsung kontes juga ya. Memang lagi-lagi pertukaran terjadi ya antara Chow yang menendang dengan juga adanya Franco yang menarik tadi. Cuman ketika Kuroki sudah habis di bagian depan dan ada Aran ini menurutku yang belum terbendung sama sekali. Jadi ya, Arannya harus bisa ditutup juga tapi Franco menjadi most pick hero keempat dari Idok ya. Sejak season debut di MPL ID season 14. Wah, bahkan win rate-nya 70% ke atas ya. 14 kali pick 71% loh. Iya. Karena cukup jarang juga ya digunakan di season ini. Tapi tetap jadi hero favorite bagi seorang Idok juga. Nah, sekarang posisinya. Tertarik. Oke, mancingannya mantap. Tapi masih bisa survive dengan Flicker. Yang menyelamatkan dirinya. Leoni. Masih bertahan. Lord di arah bottom lane. Bergerak menuju ke Holy Defense Pass turret Idok.
Mancingannya mantap lagi, tapi Deadly hilang. Magic instant kill dan godlike dari Maharaja Kevin. Udah bukan God King lagi kali ini, benar-benar luar biasa. Wah, Kuroki. Oke, Kuroki, aduh. Ini bisa dibilang, jujur, RRQ one-sided terejam-ejam 10 menit ini. Iya, lumayan. Terejam-ejam. Mereka nggak bisa banyak bergerak juga karena tadi ya, ada banyak banget source skills yang dikeluarkan demi mendapatkan ke arah Leoni dan sayangnya Leoninya juga nggak tumbang pada akhirnya sehingga tetap bisa nge-backup juga ya skill. Sudah mulai kembali lagi memang ke dalam lane of down, defend high ground harusnya Tabrak. bakal cukup besar. Tabrak kah? Nggak ya, Ditabrak. masih aman juga ya. Tapi kalau untuk ngulur game ini lebih lama karena defend high ground dengan seorang Farsha, apakah itu cukup Om Awa? Cukup doang sih buat bertahan ya. Tapi belum untuk bisa menang dulu ya. Kan dari tim Liquid mereka semakin late game juga mereka lebih yang bisa dikombo bersama dengan si Harley ini sekarang. Jadi ya mungkin kalau memang mau ada titik comeback ya untuk RRQ Hoshi adalah pastikan Iron Hook-nya kena. Dan bisa mempunish nih Leoni yang dari tadi sangat-sangat licin sekali. Karena begitu Leoni hilang mereka punya advantage dengan menang manpower. Oh ya, Franco, Winter Crown dan juga Fleeting ya, jadi Yep. kayak belum tebel juga. Ya, tapi cukup sih. Kayak Winter Crown kan bisa ngedine dan buat salah posisi kan kalau lagi Bloodhunt semuanya pengen all in untuk nge-cancel. Jadi ya ibarat kata gak bisa cancel sekarang buat Franco-nya. Cuman cukup gak nih untuk damage-damage yang ada di bagian belakang. Iya, Ya. karena berbeda dengan Kuroki yang udah punya Radiant Armor, setidaknya ini bisa menutup lah damage magical yang bisa dikasih sama Kevin, sama Drical juga dan Flanking, the Wild Dragon. Menuju ke arah Indok, dua tim fight yang berbeda. Ada Kuroki tertik dan flanking gaming dari Leoni. Tapi lihat Leoni memancing dua flicker. Seperti yes kill. Iya. Kuroki sudah tertake down, instant kill. Wah ini benar-benar dari Leoni bermain dengan flanking. Dan ingat Leoni dengan catatan masih memiliki flicker. Aran mencoba untuk megangin dua orang. Dan di belakang ini benar-benar bagaikan satu pegangan yang keras dari Aran. Supaya Super Ken gak bisa bermain bahkan mikir buat steal aja. Udah dia ya. Iya. Kita urungin baik-baik deh. Udahlah, retrinya buat Orange Buff aja pada akhirnya ya. Daripada nggak dapetin sama sekali dan Purple. Oke, ini jatuh ke siapa ya? Hilang nih baru. Kayaknya di Kevin Nah, gak sih tadi? di ini harusnya di tadi kok ada bunyi Ada retri. bener retri ya? Retri ya? Iya, harusnya di Kevin sih. Kevin, Kevin ya. ya. Oh langsung topi ke belakang berarti ya. Karena emang nggak ada sih di tangan dari RRQ atau di kaki dari RRQ sama sekali. Rick belum nyampe ke Indok udah pecah di tengah tadi kan. Harusnya sih ini, harusnya Kevin ya karena ada bunyi retri. Iya, dan kita bakal ngeliat ya dengan didorongnya Lord dari bagian bottom lane. Dan defensif yang tadi sempat kita bahas juga, oke mereka masih punya clearing power yang cukup tinggi sebenarnya dengan hadirnya Farsha, ada Suyo dan juga Kari. Tapi itu semua bakal bergantung juga dengan efek sisi yang bisa diberikan sama tim Liquid ID. Karena kalau misalnya ini bisa connect ke 3 sampai 5 player ini bakal jadi bahaya banget. Dan Leoni, Well, Dragon! Kuroki menjadi target utama, Leoni termakan blazing dot from Kyo. Tarik. Mana Paciman yang mantap kembali lihat. Kyo langsung termakan tertake dan shutdown pun terjadi. Deadly Magic, target menuju ke arah Super Time, masih terlalu jauh tapi Maharaja Kevin hampir termakan oleh Super Ken. Mundur ke arah belakang semua coba tapi itu dia. Langsung pancingan bau dari sosok seorang Indok membuat Maharaja Kevin tershutdown. Membalikan kembali keadaan dan tim Liquid kali ini melepaskan beberapa ribu gold atas shutdown menuju ke arah RRQ. wah itu beladihan yang mengerikan juga ya dari Ido. Karena pergerakan dari Leoni langsung ke shutdown, abis itu masih ada Iron Hook lagi Om untuk narik satu pemain lagi Om. Iya, Kyo tumbang, Kevin juga tumbang. Waduh, Tapi KBKBH terlalu sakit dari perpasukan dari tim Liquid, bahkan immortality-nya sampai pecah dari seorang Ido. Oke. Wow. Tadi RRQ mereka berhasil untuk mempunish sekarang ya. Iya. Adanya overextend tadi yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Kita melihat masuknya memang Leon itu dalam banget. Sempat untuk tendang satu, ada Way of Dragon. Tapi belum bisa mempunish seluruh pemain-pemain dari RRQ juga. Sehingga timnya bisa berbalik dan bounty yang pecah dari Kevin di sini yang mahal tadi. Oh, ini dari 8.000 keunggulan jadi sekitar 2.000 dan kayaknya Iya. masih bisa diturunin lagi loh. Benar, jatuhnya rugi banget tadi untuk tim Liquid ID. Dan meskipun mereka lagi unggul, ya seharusnya untuk keunggulan mereka sudah mulai bisa dikejar ya oleh RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi mereka bermain dengan defensif dan ya ini adalah stance yang harus mereka ambil. Oke, Iya. tapi Kayak mereka gak usah keluar main agresif karena mereka punya Franco. Tapi Om jangan lupakan juga ini Karinya lama-lama udah jadi, lihat dia udah Iya. sampai Malefican dan yang menjadi catatan adalah sekarang mungkin Super Toy untuk bisa selamat ya Nevin ya. Iya. Dia butuh Roscoe Meteor. Ini bakal nunggu untuk main ke arah pick off juga. Tapi kalau misalnya nih ngelihat dengan Leoni. Mancing mania mantap!
Leoni tidak bisa bertahan, instant damage dari para pasukan dari tim RRQ. Matching mania mantap dari Idok benar-benar menggetarkan line of dan di game yang pertama ini. Tapi tim Liquid, para pasukan berkuda gagah berani dengan dipimpin Maharaja Kevin. Mereka tidak kendor, mereka ingin lebih dan Messi gas blasting strike dari Kyo. Membalikan kembali keadaan super kendang tertake down. No power of retribution Aran Iwek berhasil mendapatkan yes kill, double kill. Looking for triple kill, tapi Kyo di follow up dengan Maharaja Kevin. Memiliki kesempatan untuk mendapatkan Maniac. Apakah bakal coba dipaksa? Damage-nya terlalu sakit ke Rocky. Mencoba di following up, damage-nya masih terlalu kurang. Dan Maharaja Kevin gak boleh ter-take down. One last hit ke Rocky. Terbaiting and wipe out. Liquid take the game.